Hati suci menghasilkan hati sederhana dan rendah hati. Anugerah Tuhan diterapkan pada hati yang rendah hati. Hati manusia berubah-ubah, mudah tertarik pada kegelapan spiritual, tapi godaan selalu mengarah ke kematian dan kehancuran. Hal itu sering terjadi pada anak-anak di Israel. Kenyataannya adalah hal itu sering terjadi juga pada Anda dan saya juga. Tuhan berbicara pada Nabi Yehezkiel dulu, dan Tuhan perintahkan pada Yehezkiel untuk sampaikan pada anak-anak di Israel penting bagi kita. Dia berkata ketika Israel selesai bermain dengan dewa-dewa palsu di dunia dan siap untuk kembali kepadanya, bahwa dia mengundang mereka ke gunung yang tinggi dan suci. Itu akan menjadi tempat di mana mereka akan melayani Tuhan. Ini adalah jenis terminologi yang digunakan Tuhan sepanjang generasi. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Dia menyuruhnya melepas sepatu karena berdiri di tanah yang suci. Ketika Yesaya melihat Tuhan, para malaikat berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dengan penuh keagungan." Ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, Dia mengajarkan mereka, "Bapa kami yang berada di surga, dimuliakanlah namamu." Semua tentang Tuhan suci. Dia dalam kategori miliknya sendiri. Bapa itu kudus, Anak itu suci, Roh itu kudus. Jika kita akan bertemu dengannya, kita harus melihat Dia dalam kekudusannya, kebersihan mutlaknya. Dan respons kita akan sama seperti respons Yesaya. "Celakalah aku, karena aku telah hancur. Saya pria dengan bibir tak suci, hidup di antara mereka yang tak suci, karena mataku melihat Raja, Tuhan Maha Kuasa." Ketika kita melihat Tuhan dalam kekudusannya, respons kita selalu akan menjadi hati yang hancur dan semangat yang rendah hati. Kita akan menangis seperti Daud. Kita akan bertobat seperti Yesaya. Abi akan berbicara seperti Peter berbicara. Abi akan pergi seperti Paul pergi. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Hati suci menghasilkan hati yang sederhana. Tuhan memberikan anugerah pada hati yang rendah hati. Kasih karunia menghapus rasa bersalah dengan pengampunan dan membebaskan kita. Kita terbang bersama elang. Kami berlari dengan kereta kuda. Kita berjalan dalam roh. Telah banyak sekali saya mengalami kebangkitan besar dalam perjalanan saya bersama Tuhan. Setiap kali berarti saya kembali ke cinta pertama saya, kembali kepada orang yang telah menyelamatkan saya, kembali kepada orang yang mengubah saya, orang yang memaafkan saya. Tetapi kembalinya saya karena saya diundang ke gunung yang tinggi dan suci, tempat di mana Tuhan dilihat dalam kemurnian mutlak. Oh, bagaimana hatiku sangat merindukan melihat kebangkitan Roh Kudus yang besar di generasi ini. Tapi saya tahu kita harus pergi ke tempat kesucian jika kita ingin melihat curahan Roh Tuhan seperti itu. Kita harus melihat Dia apa adanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, yang agung dan mulia. Kemuliaannya memenuhi seluruh bumi dengan keindahan yang luar biasa.